Ya, saat ini saya berada di rumahnya Pak Sutarji di Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan Pak Tarji ini membuat museum di rumahnya. Jadi ini museum pribadi, tapi yang agak nyeleneh, beliau mengoleksi barang-barang yang dengan kematian. Salah satunya ini adalah keranda. Nah, ini keranda mayat yang diambil dari Ulingi, Kabupaten Blitar. Bukan itu. Di sini ada replika makam. Ini adalah replika makam ibunya. Dan ini masih sebagian saja, dan ini ada koleksi yang masterpiece-nya ya. Ini adalah benda-benda bekas orang yang meninggal dunia, ada yang ketabrak atau ya mati normal dan tali pocongnya dibawa. Ini adalah Pak Tarji. Iya. Pak, benda apa saja yang disimpan, Pak? Ini tali pocongnya Pak Yai Bahroji, yang punya masjid. Helmnya itu kecelakaan nubruk truk. Nubruk truk. Terus ini tali pocongnya Pak Mas Handi. Niku helmnya nubruk bis. Nubruk bis. Terus ini helmnya dari Blitar, ini yang nubruk bis. Ini tali pocongnya ini. Jadi tali orang Kendat itu. Ini tali untuk gantung diri, ada tambang di dalamnya. Terus Pak, kok banyak kulit ular ya? Iya, ini katanya kalau orang tua kalau tahu lusungan ular dibawa pulang. Oh gitu. Pak, tali pocongnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 13. 13. Iya. Katanya ada juga apa tuh? Jaket bekas. Ada. Nah, ini ada juga jaket yang bekas orang kecelakaan. Ini jaketnya Pak Yai Bahroji yang punya masjid. Sini, dekat sini. Ini meninggal waktu kecelakaan, Pak? Ini meninggal. Kecelakaan? Dan itu jaketnya ya. Itu juga. Terus ini jasnya dari ini yang punya musola ini meninggal. Terus ini jaket yang punya masjid Pak Yai Gojali. Pak Yai Gojali. Ini situ. Itu juga meninggal. Ini jaketnya Pak Haji Sauri yang punya musola ini. Dan kalau ini pakaian pengantin? Bukan mantan, orang meninggal ini. Sudah lama ini. Tahun berapa, Pak, ini, Pak? 7 berapa itu? 71. Ceritanya gimana, Pak? Yang mantan kalian kecelakaan. Jadi laki-laki perempuan? Iya, mantan meninggal. Sana. Sendang Biru sana. Oh, Malang? Iya. Oh, saya sering pembalap di sana dulu. Oh, gitu. Jadi pas ada kejadian itu diambil itu. Ambil apa pulang dengan teman-teman itu. Ya. Jadi Pak Tarji itu masa mudanya memang seorang pembalap yang dia ngakui dulu sangat nakal. Dan ini dia ambil pada masa mudanya. Pakaian pengantin. Sepasang pengantin, ini yang satu, yang satunya di sana. Nah, sepasang pengantin ini kecelakaan di Sendang Biru dan pakaiannya dibawa pulang sama Pak Tarji. Sekarang dikoleksi. Nah, di belakang Pak Tarji lihat itu adalah keranda juga. Keranda mayat ini. Keranda mayat. Dulu punya ambulan sendiri. Ini diambil dari ambulannya dulu, ambulan pengangkut mayat. Ya. Jadi semuanya berkaitan dengan orang mati, berkaitan dengan mayat. Pak, motivasinya apa tuh, Pak? Kok benda-benda orang mati kemudian dikoleksi itu? Buat mengingatkan saya. Biar saya sadar dulu. Kok hati saya seperti batu. Katanya juga punya motivasi pengen ketemu. Iya, mau ketemu makhluk tapi tidak pernah ketemu. Itu cukup orang meninggal banyak ya tidak pernah ketemu. Mana, Pak, cungkupnya? Iya, itu. Jadi Pak Tarji ini bukan hanya benda-benda orang mati, bekas kuburannya juga diambil. Ada, Pak? Di mana, Pak? Jadi ternyata beliau ini punya motivasi ingin bertemu dengan hantu. Tapi sampai sekarang, lah ini bekas cungkup. Ini bekas cungkup ini. Ya, itu ya bekas cungkup. Ini danyangannya Cungkup itu bangunan di atasnya makam itu. Dibawa pulang sama beliaunya. Lah. Kemudian bisa Jeding.
Nah, itu benda keramat, itu benda yang dulu di apa ini? Pundi-pundi. Dipundi-pundi, dipuja-puja di desa Arya Jeding. Dia bawa pulang. Motivasinya supaya ketemu hantu, ketemu makhluk halus. Tapi juga enggak sampai sekarang juga nggak ketemu. Tidak ketemu. Mungkin karena apa Pak? Imannya terlalu kuat atau gimana Pak? Ya, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Tidak ketemu aku. Iya, iya, iya. Ini yang dari Ulingi tadi. Ini tadi. Keranda mayat. Saya sudah tidur di situ. Oh. Ya udah ketemu. Motivasinya apa kok sampai tidur di dalam Pengen keranda? ketemu sama yang kan banyak orang meninggal di sini. 43 orang meninggal. 47 hari 43 orang meninggal. Akhirnya ini dibuang di makam, tidak berani pakai. Sekarang aku tidur di situ ya tidak ketemu. Malah saya tulis ini tulisannya. Lah wis ngene apa kok bangga-bangga nih wis Pak ya apa dibangga nih. Jadi ini sudah puluhan mayat yang diangkat. Banyak. Dibuang Pak ya memang. Dibuang di makam. Oh. Iya. Dan sebenarnya ini bagian kecil dari koleksinya Pak Tarji. Dan koleksi utamanya adalah benda-benda sejarah ya, sejarah Jawa. Jadi ada kalau mau belajar soal benda-benda kehidupan Jawa, datang di museumnya Pak Tarji. Semua ada. Ada. Jadi, pokoknya saya di dunia punya semua. Apa lihat? Ada semua. Jadi benda-benda kayak apa? Gledek terus apa Pak? Ada ya. Itu di sana nanti. Semua ada. Dan hebatnya Pak Tarji ini bagian dipisahkan ya, ini dipisahkan karena mungkin ini koleksi yang mengerikan, tapi benda-benda yang untuk pelajar segala macam nanti dipisahkan. Sana, mari sana. Nah, ini yang untuk biasanya dikunjungi pelajar. Kowe kok pindah Masmu? Ini iya. Ini tadi sudah dilihat. Ya. Ini banyak dicari kolektor. Kolektor ini seperti sana tadi ini kolektor. Ini mahal harganya ini, meskipun kecil gini. Itu sudah ditawar 10 juta. Dan Gledek. dijualnya besar. Ini. Nah, seperti lesung ini juga mahal ini, dicari kolektor. Sini lagi. Ini nama ubub ini. Nah, ini buat pande. Untuk ya, ini kalau dulu pande, ini yang buat meniup apinya ya Pak ya. Meniup apinya. Siap. Itu namanya gitu. Ini ada barongan di pintu masuknya. Itu ada tulisannya kan. Carilah bekalmu sebelum datang ajalmu. Terus ada ini. Nah, kan carilah bekalmu sebelum datang ajalmu, sebelum meninggal gitu, carilah bekal dulu. Nah ini, detik yang lama ini. Nah, ini dia. Ini benda-benda kehidupan kuno Jawa, semuanya ada ditemukan di sini. Jadi di tempat ini ya sih. Ini tempat orang yang di sini mau sholat tempatnya. Ada musolanya juga bagi pengunjung. Dan beliaunya ini tidak memungut sepeser pun bagi pengunjung. Jadi warga maupun pelajar yang belajar ke sini, berkunjung ke sini semuanya gratis. Beliau tidak mau dikasih uang. Ini lagi. Nah, ini seperti ini. Koleksi senter-senter kuno. Ini barongan. Ini. Nah, ini benda-benda Jawa semua. Benda Jawa ini. Terus ini ya benda Jawa. Ini ya Jawa. Jadi kalau ini udah disetting ini tadi ya. Ini tumbak-tumbak. Wah, banyak. Ini senjata nih, senjata. Nah. Ada pedang, ada trisula. Ini lagi pedang antik itu nih. Waduh. Nah, ini. Lah itu tombak besar itu. Ini. Jadi bener-bener suasana benda-benda kuno orang Jawa dulu. Ya. Kayak kunci Jawa nih, kunci Jawa kayak gini-gini. Ini ada kicap zaman Belanda ini. Ada? Tempat kicap.
Oh gitu? Iya, tempat kita zaman Belanda dulu. Ini tempat nusuk ulam ikan. Iya. Kan, anak sekarang nggak tahu ini tempat nusuk ikan. Betul. Iya. Ini di mana pertama ini kan berurut. Terus tongkeng ini. Siap. Sini. Ini ading buat potong sapi sama kambing. Saya kan suruh tukang motong-motong. Dikasih biaya ya enggak mau. Ini timbangan kuno ini. Ini kan sini kan belum. Nah, ini keker lama. Ini Lengkap. Ini tumbak-tumbak lama banyak ini kan kalau bisa tinggal. Duh, ini senjatanya. Senjata semua ini. Senjata kuno. Ini ada tombak. Ada keris-keris sana. Ada keris. Wah. Ini ada tulisannya ini. Ilingo.